Malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam yang paling spesial, bahkan melebihi dari malam yang disifati sebagai Lailatul Qadar. Ini pendapat bisa benar bisa salah. Kalau Lailatul Qadar kebenarannya qat'i, pasti. Karena apa? Karena secara tekstual itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ini pendapat yang bisa benar, bisa salah. Tapi secara logika itu yang masuk akal juga. Beliau mengatakan malam Isra Mi'raj. Berarti kapan? Tadi malam. Terus kelewat. Malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam yang spesial. Bahkan kata beliau, spesialnya itu melebihi dari malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar disifati khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Menurut beliau, kenapa malam Isra dan Mi'raj lebih mulia? Karena malam Isra dan Mi'raj itu malam satu-satunya ada seorang hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan Allah. Makanya tadi beliau punya pendapat seperti itu. Malam Isra Mi'raj itu lebih utama. Makanya beliau kemudian memberikan saran di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Di situ kita perbanyak ibadah, zikir, kita bersolawat kepada Rasulullah, qiyamul lail, dan macam-macam yang bisa kita lakukan di malam Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang Isra. Jadi sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat yang dimana ada seorang hamba diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang perjalanannya ini bukan perjalanan yang dekat. Perjalanan zaman itu ditempuh dengan berbulan-bulan naik onta dari Mekah ke Palestina. Zaman sekarang saja yang katanya modern dengan pesawat yang supersonik itu saja masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan disifati di dalam hadis disebutkan oleh Aisyah, tempat di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau kembali itu tempatnya masih hangat. Artinya apa? Perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi, itu ditempuh tidak dalam waktu yang lama. Relatif itu adalah peristiwa yang super sangat cepat. Karena apa? Kata Aisyah, tempatnya Rasulullah SAW saja masih hangat. Artinya apa? Perjalanan ini memang perjalanan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita kemudian logika dengan pikiran kita, maka tentu ini adalah tidak masuk akal. Karena apa? Badan wadah kita yang terdiri dari tulang dan daging dengan kecepatan seperti itu pasti akan brodoli, pasti akan hancur. Tetapi kenapa tidak hancur? Karena subhanalladzi asra, karena maha suci Allah, asra yang memperjalankan. Jadi ini bukan kepentingan dan keinginan Nabi Muhammad, tetapi ini adalah kehendaknya Allah. Jadi kalau kehendaknya Allah, logika yang dibangun, logika yang kita tanamkan, kalau Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah.
ini yang harus kita tanamkan di dalam hati. Kemudian kalimat kata kunci minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu juga kata kunci yang luar biasa. Artinya apa? Ketika kita ini hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai tolakan kita, sebagai stasiun bandaranya kita, itu harusnya minal masjid ilal masjid. Jadi masjid ini punya peran penting. Harus kita ini dengan masjid tidak boleh ada jarak. Dengan masjid ini harus dekat. Bahkan masjid menjadi tolakan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan itu saja, karena masjid itu punya peran sentral. Institusi yang pertama sebelum ada institusi apapun di dunia ini, Allah sudah menciptakan institusi yang namanya masjid, yang fungsi, visi dan misinya sudah lengkap. Bahkan langsung disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin warruk'is sujud. Ini fungsi masjid. Jadi sebelum Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu diturunkan ke muka bumi ini, itu sudah ditunjuk satu titik yang sekarang menjadi Ka'bah. Itu sudah ditunjuk oleh Allah, ini yang menjadi poros, ini yang menjadi kiblat. Makanya Allah sampaikan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Jadi yang ada di Bakkah Mubarakah, yang sekarang dikenal dengan Makkatul Mukarramah, itu Ka'bah. Sebelum diturunkan Nabiullah Adam, itu sudah memang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi sentral, menjadi pusat, menjadi kiblat. Maka kemudian Allah bangun itu menjadi Ka'bah, menjadi kiblat kita, yang fungsinya adalah, kata Allah, satu, masabatal linnas, tempat kumpulnya manusia. Jadi sentral porosnya itu adalah Ka'bah. Yang kedua, wa amna, bahwa Ka'bah atau masjid atau tempat ibadah kita itu diantara tujuannya adalah menciptakan rasa aman. Jadi siapapun yang masuk ke masjid, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk masjid maka pasti akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kemudian ambillah di tempat dekat Ka'bah itu ada yang namanya maqam Ibrahim. Maka kata Allah, di maqam Ibrahim kamu sholatlah di situ. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira. Fungsi masjid selanjutnya adalah antohiro lit-taifin, untuk tawaf. Nah, kalau untuk tawaf ini fungsinya hanya ada di Baitullah saja. Wal akifin, dan fungsi masjid selanjutnya adalah untuk i'tikaf. Jadi wal akifin, baru yang terakhir fungsi masjid disebutkan oleh Allah adalah warruk'is sujud, untuk rukuk dan sujud. Artinya untuk sholat berjamaah. Jadi masjid itu institusi yang sangat lengkap fungsinya. Masabatal linnas, tempat kumpulnya manusia. Kemudian menciptakan rasa aman. Baru yang terakhir untuk tempat rukuk dan sujud. Nah, ini yang harusnya jadi koreksi kita. Seringkali kita membangun masjid itu dibalik fungsinya. Jadi fungsi rukuk dan sujud itu diutamakan,
Makanya setelah sholat berjamaah kemudian apa? Pintunya ditutup rapat. Tidak ada akses atau tidak bisa diakses ketika di luar jam-jam sholat. Ini kritik kita. Padahal fungsi masjid itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antara tujuan utamanya itu sebetulnya adalah masabatan linnas wa amna, untuk kumpulnya manusia. Artinya kumpul, kita sebagai misalnya yang ditunjuk sebagai takmir atau pengurus masjid harus bisa mengkondisikan masjid ini betul-betul nyaman untuk kumpul. Nah, bagaimana caranya? Ya tergantung dari kondisi kita, kebutuhan kita. Pokoknya intinya masjid adalah masabatan linnas, tempat kumpulnya manusia. Wong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan masjid itu ya untuk musyawarah, ya untuk rapat perang, ya untuk pendidikan, ya untuk ngaji, ya untuk rebana. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga cucu-cucu Rasulullah seringkali bermain rebana di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang masjid utamanya itu adalah masabatan linnas. Jadi bagaimana menjadikan masjid ini untuk bisa nyaman terhadap penghuninya, terhadap kita kaum muslimin. Maka bisa sekarang mulai dimunculkan misalnya masjid ramah anak. Sehingga di masjid-masjid itu dibuat mainan-mainan atau bagaimana supaya anak-anak itu betah di masjid. Kalau dulu itu kadang ada masjid yang terhadap anak kecil itu malah diusir. Jadi kalau sholat rame, anak-anak diusir. Ada pengajian rame, kemudian anak nggak boleh hadir. Termasuk saya sendiri pernah jadi korban diusir ketika pengajian. Jadi pengajian itu kiainya dari Cirebon, memang terkenal pengajian pokoknya nggak boleh ada anak. Sampai ketika beliau sudah naik mimbar, itu panitia harus muter memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang hadir. Nah, kebetulan saya dan banyak anak itu hadir, diusir. Sampai kemudian tidur di bawah beduk sampai pengajian sudah selesai baru bangun pulang sendiri. Ini adalah satu cerita bagaimana memang kita harus merubah pola itu. Jadi masjid memang harus ramah anak dan ramah siapapun. Karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan al-masjidu baitu kulla mu'minin. Masjid itu sejatinya adalah rumahnya orang yang beriman. Artinya rumah orang beriman itu ketika kita merasa ada iman, maka harusnya ada kerinduan terhadap masjid. Sehari saja nggak pergi ke masjid rasanya ada yang kurang. Kalau misalnya lama ke masjid, rindunya mulai memuncak. Sama ketika kita misalnya kerja jauh, kemudian lama nggak pulang, itu rasanya kangen terhadap keluarga, kangen terhadap pasangan hidup kita, kangen terhadap anak-anak, kangen terhadap rumah. Ini rasa kangennya harus dibangun ketika kita ini jauh dengan masjid. Makanya baginda Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya ngasih iming-iming, ngasih motivasi kepada kita. Di antara nanti di akhirat itu ada satu perlindungan, asuransi akhirat. Ada apa, Bu? Asuransi akhirat. Kita kadang-kadang ngejar asuransi dunia itu dengan sedemikian rupa. Jadi apakah BPJS, apakah tentang ketenaga kerjaan, itu kadang-kadang kita dilawani macam-macam. Tapi ketika Rasulullah SAW menawarkan ada asuransi akhirat,
yang diantara asuransi akhirat itu preminya itu ada 7. Yang berkaitan dengan masjid itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi cukup dengan kita mempunyai hati yang punya kerinduan terhadap masjid, itu sudah menjadi premi kita yang nanti di akhirat ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beliau bahwa tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perlindungan itu diberikan kepada orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya punya kerinduan terhadap masjid. Ini harus kita bangun terus di dalam hati kita, juga kita tanamkan, kita biasakan untuk anak-anak kita. Jadi dengan kita datang ke masjid, tadi masjid menjadi rumah hakiki kita. Maka insya Allah kalau kita ini sudah terbiasa di masjid, rasanya rindu kalau sehari tidak ke masjid, itu sudah mendapatkan satu premi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masa batal linas, tempat kumpulnya manusia. Makanya masjid harus menjadi basic untuk bagaimana kita ini betah di dalamnya. Kemudian untuk menciptakan rasa aman. Maknanya apa? Masjid itu kan bangunan yang sifatnya hanya bangunan saja. Tentu tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, kita ini yang ahli masjid yang tentunya harus menciptakan rasa aman. Apalagi ini di zaman-zaman kampanye. Zaman kampanye paling tidak kita bisa menjadikan masjid ini nyaman untuk semua. Nyaman untuk siapapun yang datang ke masjid. Ini. Baru yang terakhir tadi disebutkan oleh Allah, tempat untuk rukuk dan sujud, tempat untuk ibadah mahdhah. Ini visi dan misi masjid yang disebutkan oleh Allah. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW perjalanan Isra dan Mi'raj itu tolakan awal minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru kemudian beliau Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas menghantarkan tentang ayat yang ke-110. Di ayat yang ke-110 surat Al-Baqarah ini adalah oleh peristiwa besar Isra Mi'raj. Apa itu? Disebutkan oleh Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Bahasanya Allah itu luar biasa. Memilih kosakata. Jadi diksi yang digunakan oleh Allah itu memang betul-betul luar biasa presisi. Kenapa Allah tidak menggunakan af'alus sholat, kerjakanlah sholat, tapi menggunakan kalimat aqimus sholat? Karena memang beda antara melakukan sholat dan mendirikan sholat. Kalau aqimus sholat dalam bahasa fikihnya, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan aqimu itu tidak sekedar af'alu. Kalau af'alu itu asal kemudian sholat, gak tahu apakah sudah memenuhi syarat atau rukunnya. Yang penting pokoknya rubuh-rubuh gedang, ngikut orang. Kalau sholat model
af'alu ini tidak menghiraukan apakah itu ada syaratnya, apakah itu ada rukunnya. Dia nggak mau tahu. Kalaupun kemudian tidak tahu, nggak mau belajar. Itu namanya af'alu. Makanya yang dikehendaki oleh Allah bukan sekedar af'alu, tapi aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Kerjakan sholat itu maknanya kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus belajar untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat tidak hanya sekedar menghadap kiblat, tetapi ada prasyarat dan ada rukun-rukunnya. Ada syaratnya sholat, misalnya harus bersih badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Kemudian syatrul aurat, harus menutup aurat dengan sempurna. Kemudian mustaqbilal kiblat, kita menghadap arah ke kiblat. Kemudian kita harus bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Ini syarat yang harus terpenuhi sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sholat juga ada rukunnya. Rukun itu ada dua, ada rukun qauli dan rukun fi'li. Kalau di jumlah rukunnya ini dalam hitungan kitab-kitab fikih itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Karena menghitungnya ini ada yang disendirikan, misalnya ruku ruku tumaknina. Ini ada yang menghitungnya ruku sendiri, tumaknina sendiri. Ada yang sujud tumaknina, sujudnya sendiri, tumaknina sendiri. Sehingga menjadi ada yang 13, ada yang 17. Nah, rukunnya sholat itu ada dua tadi. Yang pertama adalah rukun qauli. Rukun yang sifatnya itu ucapan, yang harus terucap. Terucap itu artinya nggak boleh dibatin. Kalau dibatin berarti rukunnya belum sempurna. Apa yang menjadi rukun qauli? Yang pertama adalah takbiratul ikhram. Nah, ini yang sering kadang-kadang saya melihat takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu takbir yang pertama. Itu kadang mulut nggak bergerak. Jadi mendel mawon hanya dibatin. Ketika takbiratul ikhram itu hanya dibatin, berarti takbiratul ikhramnya belum mencukupi sebagai rukun, belum sempurna. Makanya harus takbiratul ikhram itu minimal telinga kita sendiri mendengar atau mulut itu bergerak. Makanya Rasulullah kalau takbiratul ikhram itu janggut beliau sampai para sahabat itu bisa menyaksikan, bisa melihat janggut beliau itu bergerak. Kenapa? Karena ini adalah bagian rukunnya sholat yang sifatnya qauli, harus terucap, tidak boleh dibatin. Ada 4. Pertama tadi takbiratul ikhram. Sedangkan takbir intikal itu boleh dibatin. Takbir intikal itu takbir pergerakan perubahan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Allahu Akbar mau rukun, kemudian Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar bangun. Itu boleh cukup di dalam hati. Tapi takbiratul ikhram sekali lagi tidak cukup dibatin, harus talaffuz, dilafadzkan. Ini yang namanya tadi rukun qauli. Yang kedua adalah qira'atu suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini juga nggak boleh dibatin. Ustaz, surat Al-Fatihah kita kalau sebagai makmum apakah ikut dibaca? Apakah cukup dengan mendengarkan Fatihahnya imam? Nah, di sini baru kemudian ada beberapa pendapat-pendapat hukum atau syarat
saran-saran hukum dari para ulama. Misalnya Al-Imam Syafi'i itu mensyaratkan setiap rakaat kita baca Fatihah sendiri, meskipun kita mendengarkan Fatihahnya imam. Jadi walhasil kita selaku makmum meskipun dengar Fatihahnya imam, dalam pendapatnya Imam Syafi'i harus kita juga membaca surat Al-Fatihah dan harus dilafadzkan, minimal telinga kita mendengar. Jadi itu kalau dalam pendapat Imam Syafi'i. Apa dasarnya? Dasarnya Imam Syafi'i mendasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dianggap sholat itu sempurna atau sah kecuali dibacakan surat Al-Fatihah. Maka di sini kemudian Imam Syafi'i mensyaratkan setiap rakaat dibacakan Fatihah. Sedangkan Imam Hambali misalnya itu memberikan saran dan pendapat hukum, kalau kita sebagai makmum dan mendengar Fatihahnya imam, maka Fatihahnya kita sudah dianggap sah atau sudah terjamin, sudah dijamin ditanggung oleh Fatihahnya imam. Pendapat beliau mendasarkan kepada ayat Quran, idza quri'al Quran wa ansitu la'allakum turhamun. Idza quri'al Quran, ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, wa ansitu, maka dengarkanlah, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, dari ayat ini kemudian Imam Hambali atau Imam Ahmad memberikan pendapat hukum, kalau kita mendengar Fatihahnya imam, maka cukup mendengarkan, karena mendengarkannya kita terhadap Fatihahnya makmum itu sudah bagian dari membaca Al-Fatihah. Tapi kalau menurut beliau, kalau kita tidak mendengar Fatihahnya imam, maka kita harus membaca surat Fatihahnya sendiri. Nah, dua pendapat ini sama-sama sah di dalam hukum. Jadi kita tinggal milih saja, karena ini dasarnya sama-sama kuat. Kalau kita memang dari kecil diajarkan pokoknya baca Fatihah, dia baca Fatihah saja. Itu juga pendapat hukum yang sah. Jadi dua-duanya secara hukum ini adalah sah. Kita tinggal milih yang paling mantap, itu yang bagaimana. Ini. Jadi yang kedua adalah qiraatu suratul Fatihah, tidak boleh dibatin. Yang ketiga, yang rukun qauli adalah membaca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai akhir itu adalah bagian dari rukunnya sholat yang harus dibaca, minimal telinga kita sendiri mendengar. Ustaz, kalau doa-doa yang lain gimana? Apakah boleh dibatin? Boleh. Misalnya doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira, kita batin saja, enggak apa-apa. Atau doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara sujud, ini boleh. Tapi kalau yang rukun qauli ini harus kemudian dilafadzkan, ditalaffuzkan. Minimal dalam bahasanya fikih, telinga kita itu mendengar. Yang keempat, yang sifatnya rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah salam. Dan salamnya juga harus sempurna. Jangan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam itu ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diucapkan, jangan di. Nah, ini yang
sifatnya adalah rukun qauli. Dan kita terus-menerus harus update ilmu terus. Karena apa? Karena pemahaman kita ini perlu kita update terus, tambah terus. Satu kalimat takbir saja misalnya, kalau kita ini update keilmuannya, kalimatnya kita pahami arti dan maknanya luar biasa. Satu kalimat takbir misalnya Allahu Akbar, itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalimat itu sebetulnya ada obat yang luar biasa terhadap penyakit-penyakit hati kita. Rontoklah semua penyakit hati kita dengan satu kalimat takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita seringkali ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu seringkali dijadikan sebagai bangga-banggaan. Sehingga apa? Muncul sifat al-kibrnya, muncul sifat merasa bisanya, muncul sifat merasa pinternya, muncul sifat merasa pokoknya akunya itu lebih besar. Maka ketika keakuan kita, penyakit-penyakit sombong itu tidak kita sadari, tidak kita obati, dan di antara obatnya itu adalah kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika kalimat takbir itu kita maknai bahwa Allah yang Maha Besar, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, kita hina di hadapan Allah, kita ini penuh dosa di hadapan Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Rasanya kemudian tidak ada yang patut disombongkan. Akhirnya apa? Ini kemudian dikikis terus. Sifat sombong ini kemudian lama-kelamaan menjadi hilang. Kenapa? Karena sombong penyakit dan penyakit-penyakit hati yang lain itu, ini penyakit yang luar biasa bahaya. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan satu penyakit yang namanya al-kibr, sombong. Kata beliau baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibr. Coba bayangkan, itu statementnya Nabi. Kata Nabi, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala dzarrah, ada sebesar zarrah. Zarrah itu padahal kalau di dalam kosakata Arab itu juz'un latifun alladzi la yatajazza, partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Bahasanya apa sekarang? Ada atom mungkin, ada molekul, atau pokoknya partikel terkecil yang sudah nggak bisa dibagi lagi. Itu namanya zarrah. Penyakit sombong sebesar zarrah pun menjadi penghalang kita masuk surga. Itu kan sampai luar biasanya. Makanya baginda Rasulullah ngasih peringatan, hati-hati terhadap penyakit ini. Kalau kita ini gak waspada, gak sadar, kemudian gak obati, maka ini jadi penghalang kita. Meskipun kita ini mungkin sholatnya, ibadahnya rutin, tapi ketika ada penyakit sombong, dan ini di dalam sejarah iblis yang satu kali sombong saja diusir oleh Allah, padahal sudah di dalam surga. Nah, kita belum pernah masuk surga belas, gak pernah ngerti surga itu seperti apa, tapi sombongnya berkali-kali. Makanya sholat itu sebetulnya terapi yang luar biasa. Kita tidak boleh kemudian merasa cukup dengan ilmu sholat kita yang sekarang. Harus terus-menerus belajar, diupdate, diasah, diingatkan, terus-menerus. Makanya bahasanya Allah itu aqimus sholat. Coba bayangkan, diksi yang dipakai Quran ini luar biasa. Bukan sekedar af'alus sholat, bukan sekedar kemudian kita ngerjakan sholat, habis sholat sudah. Tapi sholat ini juga harus punya asar,
punya bekas ba'dan, setelahnya sholat. Jadi bukan sekedar af'alu sholat. Sebelum sholat kita prepare, persiapannya itu sempurna. Ketika dalam sholat itu juga dilaksanakan dengan sempurna. Ba'da sholat juga harus punya bekas. Itu akimu. Bekasnya apa? Di antara bekas yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ujungnya yang harus kita evaluasi terus. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kata baginda Rasulullah, itu adalah satu media, sarana, sistem yang bisa mengelola kita tanha 'anil fahsya'i wal munkar, agar terjauhi dari sifat fahsya dan sifat munkar. Makanya evaluasi kita itu bukan hanya evaluasi sebelum sholat, bukan hanya evaluasi ketika sholat, tetapi juga harus ada evaluasi setelah sholat. Ada enggak bekasnya sholat? Kalau kita ini tiap hari sholat tapi ngerasani orang nggak pernah berhenti, bully orang menjadi hobi. Kemudian apalagi zaman sekarang ini lagi kampanye rame-rame, nyebarkan hoak dan lain sebagainya. Ini namanya bukan orang yang sholat aqimus sholat, baru af'alus sholat. Maka sekali lagi bahwa Quran ini mengajarkan kepada kita ini, jangan merasa cukup dengan ilmu sholat yang kita sekarang sudah tahu, tapi harus terus-menerus diupdate, diasah, sehingga kita punya kemampuan untuk aqimus sholat. Makanya butuhnya kita ini hadir di majelis-majelis ilmu itu untuk tadi ngorek kita. Kira-kira apa yang menjadi kurangnya kita. Kadang kalau nggak ngaji ini sudah merasa cukup, saya kan sudah sholat dari kecil, saya kan sudah sholat hafal, sampai sholatnya banter-banteran, sampai sholat cukup dengan 1 menit 2 menit. Padahal kalau kita ini sholat dengan sholat yang aqimus sholat, itu rasanya nggak mau barbar. Ada sahabat Rasulullah SAW yang sholatnya itu 2 rakaat, tapi setelah 2 rakaat ingin lagi, sampai subuh nggak berhenti. Saking nikmatnya lagi berhadapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang nikmatnya sholat itu luar biasa. Kenapa kita belum pernah itu? Karena belum pernah kita mendapatkan nikmatnya sholat. Kita sholat itu masih jadi beban, sehingga kadang-kadang rosok-rosok. Makat masjid itu berat. Kalau sudah azan, waduh, azan. Nah ini yang kemudian harus terus-menerus diingatkan kembali. Ya namanya manusia, kadang tahu, kadang lupa, kadang ya banyak kesibukan dan sebagainya. Itu manusia, wajar-wajar saja. Tapi kewajiban kita ini harus terus-menerus diasah, diupdate lagi, tambah ilmu lagi. Sehingga sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi lebih daripada itu. Sholat itu sebetulnya terapi yang luar biasa. Satu rukun saja yang kalau kita pahami betul, misalnya takbiratul ihram, itu seperti para sahabat, banyak yang ketika takbiratul ihram langsung geblak, semaput. Karena apa? Karena merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya ya Allah terharu. Orang yang dosanya banyak, orang yang setiap hari bikin kesalahan, kok yo masih Engkau Allah ya Allah masih menerima, masih mau menatap kami, masih menerima sholat kita. Itu kan satu hal yang luar biasa. Kita misalnya diizinkan presiden ketemu, itu rasanya sudah bangga, cerita kemana-mana, bahkan mungkin status dibikin berhari-hari gak dihilangin.
atau selfie-nya disebar kemana-mana. Itu hanya ketemu dengan makhluk yang namanya presiden. Apalagi dengan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merasa bukan siapa-siapa, yang merasa banyak dosa dan hina, kok masih diizinkan untuk mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu kan spesial. Itu kan sesuatu banget. Orang yang banyak dosa masih diizinkan, masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan takbir. Itu luar biasa. Makanya para sahabat itu baru takbir itu sudah geledah, semaput. Karena apa? Karena merasa betul sedang berhadapan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apalagi kalau kita tadi setiap gerakan sholat dari bacaan-bacaannya itu spektakuler betul, luar biasa. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan di antara aqimus shalah yang diharapkan oleh Allah itu juga wa atuz zakat. Ini asarnya, bekasnya. Jangan jadi orang sholatnya sregep tapi pelite masya Allah. Medit, jadi nggak boleh orang sholat itu kemudian merasa punya, merasa memiliki. Orang yang merasa punya, merasa memiliki, itu mau share, mau berbagi rasanya berat. Karena apa? Karena merasa memiliki. Maka minimalnya itu kita memaksakan diri ketika dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakat itu hanya 2,5% dari apa yang Allah berikan. Itu kan kecil. Kalau kita misalnya bandingkan dengan agama lain saja, itu sudah 10% dari penghasilan. 10% penghasilan itu dikeluarkan langsung dipotong dari gaji mereka. Nah, kita umat Islam itu hanya diminta 2,5%. Yang itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsinya kita ketika berderma, ketika berzakat, ketika sedekah itu waktu zakihim sebetulnya adalah dalam rangka membersihkan, menyucikan. Menyucikan itu artinya harta yang kita makan itu juga harta yang sudah bersih. Harta yang kita pakai itu juga harta yang tidak menyisakan residu, tidak menyisakan penyakit. Kenapa kita kadang-kadang dihadapkan oleh Allah? Mungkin yang kita makan banyak residunya, banyak ampas sampahnya, baik sampah yang zahir maupun sampah yang batin. Makanya harus dikeluarkan. Makanya ada seorang ulama, ini partner diskusinya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seorang imam besar itu punya partner diskusi yang beliau itu bukan siapa-siapa. Jadi pekerjaan hariannya itu adalah tukang angon, jadi gembala. Tapi Imam Syafi'i kalau ada masalah-masalah besar itu diskusinya sama beliau. Pernah suatu kali bertanya pada beliau tentang masalah zakat. Maka kata beliau, zakat itu ya pokoknya kita punya harta ya kita potong. Karena apa? Jangan nunggu nisab, jangan nunggu sampai haul atau tahun. Karena apa? Harta yang sedikit pun kalau kemudian tidak dikeluarkan itu bisa jadi ada residunya. Harta yang belum haul 1 tahun pun itu tidak kemudian bersih dengan sendirinya. Makanya kata beliau, harta yang sedikit maupun harta yang banyak itu potensi kotornya, potensi ada residunya itu sama-sama punya potensi. Makanya baik sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya.
Kalau Imam Syafi'i tetap berpacu kepada Quran, karena Quran ini menetapkan ada nisab dan ada khaulnya, maka beliau di dalam memberikan hukum yang standar itu ada nisab dan ada khaulnya. Seperti tadi ada ulama partner dari diskusinya Imam Syafi'i yang mengatakan logikanya kan harta sedikit juga ada kemungkinan kotornya. Jadi karena kotornya ini, makanya Quran ini mengatakan qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa membersihkan terus-menerus. Jadi nggak harus nisab, nggak harus khaul. Pokoknya kita dapat harta, ya sebagiannya kita keluar. Ini apa namanya di antara pendapat-pendapat hukum. Ya semuanya logik, semuanya logik. Jadi di antara makna aqimus sholat bukan hanya bangunan sholat itu saja yang harus kita perbaiki terus menerus, tetapi juga ba'da setelah sholat itu juga harus ada asar bekasnya. Di antara bekasnya adalah wa atuz zakah, keluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan segala kebaikan. Mana tadi ayatnya? Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja kebaikan li anfusikum untuk diri kalian min khairin dari kebaikan tajiduhu indallah, maka akan kalian dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak ada kebaikan yang tertukar, tidak ada kebaikan yang tidak diberikan kompensasi, yang tidak diberikan pahala oleh Allah. Meskipun kebaikan itu kebaikan sirriyah, kebaikan yang rahasia, yang tidak ada orang tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebaikan yang tidak pernah dilihat orang, yang orang lain tidak melihatnya pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tajiduhu indallah, pasti akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita melakukan satu kebaikan jangan milih-milih yang besar-besar saja, yang tampak-tampak saja. Kadang justru rahmatnya Allah itu datang ketika kita melakukan kebaikan yang sepele, kebaikan yang ringan, kebaikan yang remeh. Justru mungkin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita. Misalnya dalam satu hadis itu diterangkan ada seorang wanita nakal yang ketika dia melihat ada anjing atau anak anjing yang sedang kehausan, dia kemudian empatinya muncul, rasa kasihannya muncul, sehingga apa? Sepatunya dia lepas, diambilnya air, kemudian air itu diberikan kepada anjing yang sedang kelaparan. Kalau dalam pandangan kita itu kan sesuatu yang remeh. Ada anak kucing misalnya terjebur got, misalnya ngeong, nggak ada yang bantu, kita lewat mungkin dianggap biasa saja. Padahal mungkin ketika kita berhenti mengambil kucing yang lagi membutuhkan uluran tangan kita, saat itu barangkali rahmatnya Allah turun kepada kita. Jadi seringkali rahmat ini diberikan Allah ketika kita merasa remeh terhadap amal yang ada di depan kita. Makanya jangan pernah meremehkan amal apapun yang memang Allah tampakkan kepada kita, yang justru itu kemudian datangkan rahmat dari Allah. Seperti perempuan tadi, setelah itu kemudian Allah berikan hidayah rahmat, sehingga apa? Dia akhirnya tobat, menjadi perempuan yang baik-baik, bahkan menjadi wanita yang soleh. Karena apa? Empati yang dibangun terus-menerus. Rasa kasihan, rasa sayang ini yang dibangun tidak memandang bulu apakah ini menguntungkan kita atau enggak. Ini dibangun terus-menerus.
Misalnya lagi cerita Imam Al-Ghazali ketika beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu beliau sempat berhenti lama, nggak menulis. Kenapa? Karena saat beliau menulis itu ada lalat yang hinggap di tintanya beliau. Beliau tidak ngambil tintanya karena khawatir kalau ngambil tinta itu lalat yang sedang minum di tintanya beliau kemudian akhirnya nggak jadi, akhirnya terbang lagi. Maka beliau kemudian biarkan lalat itu untuk menghisap dari tinta yang sejatinya beliau itu mau untuk menulis kitab beliau. Tetapi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau kemudian sengaja untuk menunda menulis. Harapannya adalah supaya makhluknya Allah yang namanya lalat ini kemudian bisa minum dengan sempurna. Malam harinya kemudian apa? Beliau Al-Imam Al-Ghazali diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya apa? Bahwa Allah berikan keberkahan terhadap karya beliau, kitab beliau yang beliau tulis ini. Sampai akhirnya sudah beratus-ratus tahun beliau menulis kitab itu, sampai sekarang kitabnya masih dibaca jutaan orang, masih dikaji, masih dipelajari. Karena apa? Di antara barokahnya beliau memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, meskipun tidak ada orang yang melihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Ini sebetulnya kuncinya ada di kalimat ini. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan, basirun, adalah maha melihat. Nah, ini adalah kunci. Ketika kita ini sadar, faham bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita, mewaspadai dan memantau kita, ini pasti kita akan melakukan ibadah sholat dengan sholat yang terbaik. Kenapa kita seringkali sholatnya ini kadang ditunda-tunda, kadang kurang khusyuk, masih ada yang kemudian dipikirkan dan lain sebagainya? Karena kita kurang memahami di akhir ayat ini, innallaha bima ta'maluna basir. Maka para ahli ulama tauhid, ilmu kalam, itu beliau mengajarkan kepada kita, kewajiban kita pertama sebetulnya bukan sholat, bukan syahadat, bukan puasa, bukan haji. Tapi kewajiban pertama kita, awal wajibil alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban manusia pertama itu adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bistiqoni, dengan sekenal-kenalnya, dengan sedetail-detailnya. Nah, termasuk ayat yang akhir ini atau akhir dari ayat ini, innallaha bima ta'maluna basir. Ini adalah satu sifat Allah agar kita kenal dengan beliau, yaitu Allah maha basirun, maha mengawasi, maha melihat, maha melihat terhadap kita. Apapun gerak-gerik kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kenapa kita ini di dalam ibadah khususnya sholat ini belum tertib, belum baik, belum khusyuk? Karena kita masih ada problemnya apa? Belum mengenal Allah dengan sedetail-detailnya. Maka di antara kewajiban kita selain menjalankan yang rutin seperti sholat, seperti zakat dan sebagainya, kita terus-menerus tumbuhkan dan kenali Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan Allah ini menjadi kunci dan ini kewajiban pertama. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan? Monggo.